Bab 1049. Ada pedang di tangan, tidak takut siapapun. Kota Yunxiao, wilayah utara. Jika kota Yunhai adalah kota termaju di wilayah selatan, maka kota Yunxiao adalah kota termaju di Qingzhou. Sebagai markas utama pihak kuat Qingzhou, kota Yunxiao sangatlah luas. Dalam sejarah Qingzhou, manusia dan siluman hidup bersama. Klan manusia di depan klan siluman sangatlah lemah dalam sisi apapun. Jadi, setiap kota setidaknya akan membangun bangunan yang kuat. Selain kuat, juga menguras banyak waktu dan tenaga dalam segi pertahanan dan serangan. Di dalam pihak klan manusia ini, kota Yunxiao adalah kota terbaik yang ada di Qingzhou. Sesuai isu yang beredar, formasi kota Yunxiao jika diaktifkan, bahkan 5 pendekar suci kerja sama juga tidak bisa dihancurkan. Di setiap sisi kota Yunxiao ada 5 gerbang kota, setiap gerbang kota memiliki ketebalan ratusan meter. Dan hari ini, 20 gerbang kota ini sudah dipenuhi oleh klan manusia dan klan siluman dari berbagai daerah Qingzhou. Hari ini adalah hari penting bagi Qingzhou. Karena hari ini adalah hari pertarungan 2 murid terhebat Qingzhou. Kazu Lou sudah lama menjadi murid nomor 1 Qingzhou, juga sejak dulu pernah bertarung dengan pendekar suci, reputasinya juga sudah tersebar hingga Shenzhou di daratan tengah. Kekuatan sangat hebat. Sedangkan warrior yang baru terkenal 1-2 tahun ini, tapi reputasi hampir melebihi Kazu Lou. Tidak peduli sendirian menantang partai Qingdao, atau satu orang di luar kota Yunhai membunuh ratusan ribu siluman monster. Ini sudah cukup membuktikan kekuatannya. Tentu saja, yang paling penting adalah dengan kekuatan setengah suci membunuh pendekar suci. Dengan kekuatan setengah suci membunuh pendekar suci. Ini tidak pernah muncul dalam sejarah Qingzhou. Bisa dikatakan warrior yang adalah orang pertama. 2 murid hebat ini ingin bertarung, tidak hanya klan manusia, sampai klan siluman pun ingin datang menonton. Jadi, kota Yunxiao hari ini menjadi lautan manusia. Untung saja kota Yunxiao cukup besar. Tentu saja orang yang datang ke kota Yunxiao rata-rata memiliki kekuatan. Perlu diketahui dari berbagai daerah Qingzhou datang ke kota Yunxiao, jika tidak ada kekuatan tidak mungkin akan sampai. Untuk yang kekuatan lebih lemah, pasti tidak akan bisa sampai ke sini. Istana Yunxiao. Istana Yunxiao sekarang sangat meriah. Di mana-mana ditempel perhiasan pernikahan, sama sekali tidak karena kedatangan warrior yang membuat suasana menjadi menegangkan. Di depan istana, ada sebuah halaman raksasa, di tengah lapangan ada sebuah panggung bulat yang berdiameter ribuan meter. Ini adalah panggung bertarung sementara yang dibuat untuk warrior Yang dan Kazu Lou. Di sekitar panggung bertarung ada ribuan pengawal yang memakai perisai emas dan memegang tombak. Semuanya adalah level setengah suci tingkat tinggi, aura dari badan juga sangat kuat. Di langit yang tak bertepi ini, berdiri seorang gadis cantik. Mendadak dia melihat ke arah kejauhan, ada seorang pria paruh baya yang muncul di sana. Raja Rubah, cepat sekali datangnya, ujar pria paruh baya ini. Gadis cantik ini melihat pria paruh baya dan berkata, Raja Singa Iblis, bagaimana perkiraanmu terhadap pertarungan warrior Yang dan Kazu Lou ini? Raja Singa Iblis pun hening cukup lama baru berkata, warrior Yang ini memiliki status yang misterius, kekuatan jujur saja, memiliki kekuatan yang super hebat. Meskipun hanya level setengah suci tingkat tinggi, tetapi di Qingzhou selain Raja Sura, 2 tua bangka dari Sekte Suci Awan dan klan Iblis tiada taraf, mungkin tidak ada pendekar suci yang bisa mengalahkannya. Termasuk kita berdua.
Serius sehebat itu? Ujar Raja Rubah sambil mengerutkan kening. Ketua klan ular sanca mati dalam satu serangan. Raja Singa Iblis berkata, kita memang lebih kuat dari kepala klan ular sanca, tetapi apakah kamu bisa membunuh kepala klan ular sanca dalam satu serangan? Raja Rubah menggeleng kepala. Aku juga tidak bisa. Raja Singa Iblis berkata, kekuatan orang ini sebenarnya sudah setara dengan sebagian jenius Senzu di daratan tengah. Terutama ilmu pedangnya, ilmu pedang orang ini, aku tidak tahu bagaimana dengan standar Senzu di daratan tengah, tapi bahkan leluhur pendiri perkumpulan pedang kuno di masa muda pun lebih lemah darinya. Raja Rubah diam cukup lama baru berkata, bagaimana dengan Kasulou? Orang ini lebih misterius dan menakutkan dari warrior yang, ujar Raja Singa Iblis. Kenapa? Tanya Raja Rubah. Dengan sistem informasi Sekte Suci Awan, Kasulou tidak mungkin tidak mengetahui kekuatan warrior yang. Sudah tahu masih berani menantang warrior yang dan tua bangka Sekte Suci Awan tidak melarang. Menurutmu tua bangka dan Kasulou yang bodoh? Atau mereka sama sekali tidak takut? Ujar Raja Singa Iblis. Mendengar ini, gadis cantik ini mengangguk kepala dan berkata, jadi, warrior yang ini sama sekali tidak ada harapan untuk menang, betul? Raja Rubah, sepertinya kamu ingin warrior yang menang. Raja Singa Iblis pun berkata, ini tidak seharusnya, kalian klan Rubah, klan Harimau Langit dan klan Gajah Gila bukannya sudah berdiri di pihak Sekte Suci Awan. Yosela tidak ingin menikah dengan Kasulou, ujar Raja Rubah. Betul juga, meskipun Kasulou adalah orang idaman, tetapi dia menikah hanya demi memanfaatkan wanita meningkatkan kekuatan. Jika putrimu menikah dengannya, pasti menerima akibat yang tidak baik. Tetapi, sekarang klan Harimau Langit dan klan Gajah sudah memihak di Sekte Suci Awan, dengan kekuatan klan Rubah Langit tidak mungkin bisa melawan Sekte Suci Awan, meskipun ditambah klan Singa Iblis juga tidak berguna. Ujar Raja Singa Iblis. Tapi, bagaimana warrior yang benaran membunuh Kasulou? Ujar Raja Rubah. Menurutmu mungkin? Raja Singa Iblis berkata, meskipun dia bisa mengalahkan Kasulou, juga tidak mungkin bisa membunuh Kasulou. Kamu lupa di sini adalah Sekte Suci Awan. Lalu, dengar-dengar Kasulou saat di Senzu di daratan tengah mendapatkan pewarisan yang kuat. Jika ini benar, maka warrior yang mungkin tidak ada peluang untuk menang lagi. Pewarisan. Raja Rubah berkata, aku juga pernah mendengarkannya, hanya saja tidak tahu pewarisan apa. Bisa meninggalkan pewarisan ini menandakan memiliki aliran keturunan. Memiliki aliran keturunan ini menandakan setidaknya dia atas pendekar suci. Sedangkan master di atas level suci di Senzu di daratan tengah memiliki kekuatan yang di luar bayangan kita. Jika Kasulou benaran mendapatkan warisan master seperti ini, kekuatan pasti meningkat hingga level yang menakutkan. Intinya, mulai dari hari ini, Kingsu mungkin akan berubah. Ujar Raja Singa Iblis. Dia datang. Raja Rubah mendadak melihat ke arah bawah. Kota Yun Xiao. Warrior yang sudah datang. Di dalam kota, tidak tahu siapa yang berteriak, semua orang pun memandang ke arah gerbang kota Yun Xiao. Di gerbang kota, seorang pria berbaju hijau, memikul sebuah kotak pedang berwarna biru tua berjalan masuk ke kota Yun Xiao. Warrior Yang, dia adalah Warrior Yang. Aku pernah melihatnya, waktu itu dia satu serangan membunuh seorang pendekar suci, aku pun terkejut setengah mati. Meskipun tidak tahu kekuatan sesungguhnya dia,
tapi berani datang ke Sekte Suci Awan bertarung dengan Kazulou. Keberanian ini perlu diacungkan jempol. Perlu diketahui, di sini adalah wilayah kekuasaan Sekte Suci Awan. Ini adalah gaya seorang kultivator pedang. Pedang di tangan, tidak takut pada siapapun. Tidak peduli hasil bagaimana, pertarungan hari ini pasti akan masuk dalam buku sejarah. Di atas panggung, Kazulou melihat warrior yang datang pun tersenyum. Dua remaja yang ada di sisi Kazulou, pria berjubah hijau yang ada di sisi kiri pun terus melihat warrior yang dan berkata, "Kak Kazu, dia warrior yang sepertinya biasa saja. Trigger, kamu jangan meremehkan dia. Dia pernah membunuh pendekar suci," ujar remaja yang berdiri di sisi kanan Kazulou. Pendekar suci. Remaja bernama Trigger ini pun tersenyum remeh dan berkata, "Elert, kamu takut pendekar suci? Kita bertiga berkelana di Sensu Daratan Tengah, siapa yang tidak pernah membunuh pendekar suci?" Pria bernama Elert pun tersenyum dan diam saja. Trigger mencibir dan berkata, "Warrior yang lucu, membunuh seorang pendekar suci, mengira sudah tak terkalahkan, benar-benar konyol. Bodoh tidaklah takut, yang paling ditakuti adalah tidak tahu akan kebodohannya sendiri." Elert berkata dengan santai, "Jangan meremehkan orang ini. Kekuatan orang ini di Kingsu sudah termasuk lumayan. Sedangkan generasi remaja di Kingsu yang berhak bertarung dengan Kak Kazu, mungkin hanya ada dia saja. Aku merasa dia tidak berhak bertarung dengan Kak Kazu. Biar aku buktikan." Setelah berkata, Trigger pun bergerak, menyerbu dengan cepat dan berdiri menghalangi jalan warrior yang itu bukannya Trigger peringkat pertama dalam Raja Siluman Licik Kingsu. Kenapa dia menghalangi jalan warrior yang melihat gayanya sepertinya ingin bertarung dengan warrior yang Trigger mengangkat Kazulou sebagai kakak. Bisa dikatakan orang ini memiliki kekuatan lebih rendah dari Kazulou. Jika warrior yang tidak bisa mengalahkannya, sudah tidak perlu menantang Kazulou saja. Seharusnya sih bisa menang, hanya berapa lama baru bisa mengalahkannya. Dua orang ini adalah murid jenius. Jika bertarung setidaknya 1 hari 1 malam. Bagus juga, kita juga bisa melihat kekuatan warrior yang sebenarnya. Warrior yang menghentikan langkah kaki, memandang Trigger sekilas dan berkata, "Ada urusan apa?" "Aku merasa kamu tak berhak bertarung dengan Kak Kazu, menurutmu betul tidak?" ujar Trigger. "Menurutku kamu sebaiknya memberi jalan," ujar warrior yang. Trigger menunjuk dirinya dan berkata, "Bunuh aku, kamu baru bisa lewat dari sini." Warrior yang mengangguk kepala, mendadak menarik pedang, lalu menebas akhirnya menyimpan pedang. Selanjutnya, berjalan melewati Trigger, terus berjalan ke depan. Trigger masih diam berdiri di tempat, tidak menghalangi warrior yang. Semua orang pun tercengang, heran melihat Trigger. Di atas panggung, Kazulou menyipitkan mata. Beberapa saat kemudian, dia pun tersenyum dan berkata, "Begini barulah akan menarik." Krot. Di belakang warrior yang, Trigger pun terbelah menjadi 2, darah pun mulai menyembur. Suasana menjadi hening. Trigger mati dalam 1 serangan. Beberapa saat kemudian, barulah ada orang yang bersuara. Dan di saat ini, warrior yang sudah berjalan hingga di bawah panggung. Kazulou dari atas memandang warrior yang dan berkata, "Kamu cukup membuatku sedikit. Jangan banyak basa-basi. Ayo, kita mulai langsung." Warrior yang memotong pembicaraan Kazulou, menebas pedang dengan kuat, terdengar suara gemuruh yang kuat, niat pedang hancur, energi pedang menembak.
Ilmu menebas langit menarik pedang 90 kali lipat. Bersambung.